Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi ya dengan saya gitu ya. Hmm, Mungkin kita sempat tatap muka tapi baru beberapa kali aja ya, hingga mungkin kita belum saling mengenal lebih jauh gitu ya. Ya tidak terasa teman-teman semua, semester ini teman-teman sudah masuk ke semester yang ketiga gitu ya. Artinya bukan jadi junior lagi nih di kampus, bukan paling junior maksud saya, tapi sudah ada senior karena sudah ada yang baru lagi, yang tahun barunya. Baik teman-teman, untuk satu semester ke depan ini kita akan banyak berdiskusi dalam materi perkuliahan mata kuliah komunikasi antar pribadi. Memang sesuai namanya, mata kuliah ini banyak membahas bagaimana hubungan kita atau interaksi kita dengan orang lain, khususnya dalam kapasitas hubungan pribadi. Secara singkatnya, definisi mata kuliah ini adalah membahas tentang konsep-konsep dasar komunikasi antar pribadi, kemudian pentingnya bahasa tubuh, konsep diri dan etika dalam melakukan komunikasi antar pribadi. Kemudian ada juga mengenai kita bicara mengenai gaya komunikasi, kemudian dimensi relasi antar pribadi untuk menjadi pelaku komunikasi antar pribadi yang efektif gitu. Seperti biasanya kita akan ada 16 kali pertemuan sebenarnya kalau itu keseluruhannya, tapi 2 diantara adalah satu UTS setelah materi yang ketujuh, yang kedua materi UAS, ujian akhir semester, itu di pertemuan ke-16. Jadi nanti UTS di pertemuan ke-8, UAS di pertemuan ke-16. Jadi sebenarnya total semuanya kalau kita bicara materi adalah ada 14 kali materi yang saya berikan, yang sama-sama nanti kita berdiskusi bersama. Ada beberapa buku teman-teman yang bisa kita gunakan dalam mata kuliah ini. Salah satunya adalah buku ini gitu ya teman-teman. Ini mungkin bisa dibaca. Nah ini penerbitnya dari Kencana Jakarta tahun 2016. Penulisnya adalah Muhammad Budiatna dan Lela Mona Ganium gitu. Nah ini buku ini cukup bagus teman-teman ya untuk sebagai referensi kita. Apalagi salah satu penulisnya adalah saya kenal banget gitu, karena dulu dosen S2 saya gitu untuk kuliah. Buku yang lainnya teman-teman bisa pakai adalah bukunya Jalaluddin Rahmat tentang psikologi komunikasi, kemudian bukunya Dian Wisnuwardana dan Sri Fatmawati Masudi tentang hubungan interpersonal, penerbitnya Salemba Humanika Jakarta gitu. Untuk perkuliahan teman-teman, untuk masalah waktunya itu setidaknya kita ada pertemuan online ini sampai dengan tengah semester lah ya. Nanti setelah UTS nanti mungkin ada kebijakan lain, kita akan entah diteruskan online atau mungkin ada tatap muka gitu ya. Untuk masalah bobot penilaiannya masih sama dengan yang kemarin, jadi kehadiran dinilai 15%, tugas 15%, UTS 30%, kemudian UAS 30%. Materi pertama kita akan bicara mengenai definisi komunikasi antar pribadi. Nah, gitu. Jadi teman-teman harus diperhatikan adalah konsep komunikasi antar pribadi adalah hubungannya interaksi dengan orang lain. Yang dibicarakan adalah mengenai hal-hal yang sifatnya personal gitu ya. Bukan masalah, kalau misalnya kita bicara kepentingan kelompok, kita akan jatuh kepada komunikasi kelompok. Kemudian kalau kita bicara tentang hierarki perusahaan, organisasi, kita akan jatuhnya ke komunikasi organisasi. Ini berbeda gitu. Kemudian kita akan juga berbicara bagaimana tujuan komunikasi antar pribadi. Nah, tujuannya biasanya dikaitkan dengan lebih untuk apa? Lebih mendekatkan diri gitu teman-teman. Jadi ada hubungannya lebih erat gitu. Kemudian di materi ini kita akan banyak mengenai berbagai macam perspektif
di dalam komunikasi pribadi, di antara perspektif komponensional, kemudian perspektif pengembangan, relasional, kemudian bagaimana mengenal diri sendiri dan orang lain, dilanjutkan dengan mengetahui dunia luar itu seperti apa. Selanjutnya untuk materi yang kedua, kita akan banyak membicarakan komunikasi antar pribadi itu sebagai proses transaksional gitu. Jadi kayak dagang aja ya sebenarnya, transaksional gitu. Kemudian bagaimana efektivitas komunikasi antar pribadi, kemudian komunikasi antar pribadi dalam proses pengembangannya. Memang kalau dalam komunikasi pribadi ini sejauh mana efektivitasnya berjalan dengan baik. Tadi seperti saya bilang, salah satu tujuannya adalah apa? Mengeratkan hubungan gitu. Jadi kalau hubungannya sudah baik, ya itu berarti untuk komunikasinya terjalin dengan baik pula gitu, secara efektif gitu. Di sini juga kita akan banyak membahas mengenai komponen-komponen dalam komunikasi antara pribadi. Yang ketiganya, kita akan banyak belajar mengenai teori dan model komunikasi antar pribadi. Ini ada teori self perception, ada self awareness, ada self disclosure. Nah, ini juga akan banyak kita pelajari di sini. Kemudian kita juga memahami bagaimana hubungan antar pribadi. Ini yang akan kita bahas, ada teori-teori mengenai pengembangan hubungan, kemudian ada social penetration, ada process view, ada social exchange. Nah, ini banyak yang akan kita pelajari di sana di materi yang ketiga. Kemudian di materi yang keempat, kita akan bicara mengenai keampuhan komunikasi antar pribadi. Nah, ini penting teman-teman. Kemudian juga jenis-jenis komunikasi pribadi. Nah, ini apa saja jenisnya? Ada komunikasi diadik, triadik gitu. Kemudian sifat-sifat perilaku dalam komunikasi antar pribadi. Jadi kita akan bicara mengenai perilaku sopan segala macam. Yang kelimanya, kita juga akan banyak membahas mengenai peran individu dalam komunikasi antar pribadi. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana memahami diri sendiri dalam konteks komunikasi antar pribadi. Jadi kita akan bicara mengenai persepsi diri dalam diri kita ketika kita berkomunikasi secara pribadi. Bagaimana kita menganggap diri kita sendiri gitu dalam berkomunikasi gitu dengan orang lain. Nah, persepsi ini banyak, ada macam sifat-sifatnya. Kemudian ada juga beberapa elemen yang ada dalam persepsi itu sendiri. Apa dan bagaimana akan kita bahas di pertemuan yang kelima gitu. Di pertemuan ke-6, nah ini kita juga akan banyak membahas mengenai faktor-faktor yang berpengaruh dalam persepsi komunikasi antar pribadi. Ini kaitannya dengan pengaruh faktor-faktor situasional gitu. Kemudian ada juga, nah ini proses pembentukan kesan. Ada juga proses pengolahan kesan. Karena gitu teman-teman ya, kalau kita bicara komunikasi antar pribadi itu pasti ada kesan-kesan yang kita dapatkan gitu ya dari orang lain. Tidak hanya kita mendapat kesan dari orang lain, tapi juga orang lain mendapat kesan dari dalam diri kita juga gitu. Yang ketujuh, nah ini kita akan bicara mengenai konsep diri. Jadi, nah faktor-faktor apa aja saja yang mempengaruhi konsep dalam diri kita gitu. Setelah kita tahu ya, kalau kita bicara konsep diri, itu yang berpengaruh adalah salah satunya lingkungan keluarga. Kemudian apalagi lingkungan kita sekitarnya. Yang lain apa? Pengaruh pendidikan segala macam. Kemudian kita juga akan banyak mengenai pengaruh konsep diri dalam komunikasi antar pribadi atau disebut juga komunikasi interpersonal. Ini kaitannya dengan sifat apa ya? Kita membuka diri gitu ya. Kemudian rasa percaya diri bagaimana kita bangun di situ. Selanjutnya setelah materi yang ketujuh, kita ada ujian tengah semester gitu ya. Kedelapannya, kita akan mengupas mengenai materi atraksi
interpersonal. Jadi apa saja sih yang masuk dalam materi atraksi interpersonal ini? Di antaranya mengenai kesamaan karakteristik personal. Kita juga akan banyak bahas mengenai stres gitu ya. Semoga nggak pada stres ya. Kemudian harga diri yang rendah, isolasi sosial. Nah ini sebenarnya banyak mengenai bicara tentang diri kita sendiri gitu ya. Kemudian juga kita akan banyak mengenai faktor situasional yang mempengaruhi atraksi interpersonal, yaitu mengenai daya tarik fisik. Ya nggak dipungkiri teman-teman ya, penampilan itu yang pertama, kadang-kadang fisik menjadi kesan pertama ketika kita berhubungan dengan orang lain atau kenal dengan orang lain. Daya tarik fisik. Ada juga mengenai kemampuannya juga. Oke, kemudian di pertemuan yang ke-9, nah kita juga akan banyak membahas mengenai hubungan antar pribadi. Nah ini kita akan banyak mengenai apa saja sih teori-teori yang ada dalam komunikasi antar pribadi. Di antaranya teori model pertukaran sosial. Nah ini itu seperti apa nanti akan kita bahas. Kemudian juga ada model peranan, model permainan, model interaksional. Ada juga kemudian kita akan bicara mengenai tahap-tahap hubungan interpersonal atau hubungan komunikasi pribadi. Jadi kita tahu lah ya teman-teman ya, kalau kita ketika berkenalan dengan orang lain kan kita nggak langsung akrab gitu. Ada tahap-tahapnya gitu. Perkenalan dulu, kemudian saling bicara yang umum-umum dulu gitu. Lama-lama mungkin setelah kenal lebih dekat baru kita bicara hal yang konteksnya lebih dalam atau lebih pribadi gitu. Itu tadi yang ke-9 ya. Yang ke-10-nya, nah nih kita akan bicara mengenai komunikasi antar pribadi bentuknya verbal dan non verbal. Jadi kalau komunikasi verbal berarti komunikasi yang dilakukan lewat secara lisan atau tulisan, itu adalah komunikasi verbal gitu. Kalau komunikasi non verbal itu komunikasi yang dilakukan tadi di luar tulisan atau lisan. Biasanya lewat apa? Bahasa tubuh, gerak, isyarat, intonasi suara, itu juga berpengaruh. Itu juga termasuk dalam non verbal. Apa dan bagaimananya nanti kita akan bahas juga bersama situ di materi yang ke-10. Kita juga akan banyak membahas di materi 10 mengenai kecakapan sosial. Jadi bagaimana kita bisa membawa diri kita dengan baik di lingkungan sosial kita gitu. Selanjutnya kita akan bicara mengenai dialog dan sharing pengalaman hidup. Ya, memang kalau kita bicara sharing itu perlu teman-teman ya. Setidaknya kalau kita punya beban atau punya masalah, ada yang tempat kita bisa mencurahkan perasaan kita. Jadi mungkin kita bisa dapat solusi dari situ gitu, dari sharing tadi. Akan kita bahas juga di materi 11 nanti ya. Kemudian yang untuk materi 12, nah ini mengenai wawancara. Nah, ini wawancara juga termasuk dalam komunikasi antar pribadi gitu. Ini dulu pekerjaan saya waktu masih jadi wartawan. Nah, di sini kan kita harus mengenai bagaimana struktur dari wawancara. Manfaat wawancara apa? Bahannya seperti apa gitu. Di sini juga kita akan bicara mengenai setelah wawancara adalah mengenai konseling. Ini adalah konseling itu semacam kita punya masalah sesuatu yang perlu kita diskusikan orang lain. Biasanya ada konselornya, kemudian yang dia mencarikan solusi atas permasalahan kita. Oke, yang ke-13-nya kita akan banyak berbicara mengenai bagaimana cara menanggapi orang lain yang baik gitu. Ini penting teman-teman dalam komunikasi antar pribadi, karena kalau kita salah tanggap, nanti salah juga persepsi orang lain terhadap diri kita. Jadi kita akan banyak membahas mengenai pengertian bagaimana, arti pentingnya bagaimana. Kemudian di pertemuan yang terakhir yang ke-14 mengenai penyelesaian konflik antar pribadi. Ya, memang gitu teman-teman ya, tanpa kita sadari dalam kehidupan kita pasti ada saja konflik ya dalam kehidupan kita. Nah, entah dalam keluarga kita, entah orang lain, teman kita, segala macam gitu. Nah, ini bagaimana menyelesaikan konflik yang ada, terutama konflik antar pribadi.
Teman-teman, itu adalah sekilas yang akan kita bahas selama satu semester ke depan gitu ya. Semoga gambaran ini bisa menjadi bayangan teman-teman hal-hal apa saja yang akan kita pelajari dalam mata kuliah komunikasi antar pribadi gitu. Doa saya semoga teman-teman kita semua sehat lah ya, sehingga kita semua masih bisa berdiskusi, belajar bersama mengenai komunikasi antar pribadi. Nanti kalau misalkan situasi sudah memungkinkan, kita juga bisa bertemu lagi secara tatap muka dengan baik, hingga bisa saling mengenal juga lebih baik lagi gitu ya. Ya, saya kira segitu dulu dari saya untuk diskusi, pertanyaan segala macam. Nanti kan kita lanjutkan di forum-forum aplikasi yang sudah dibuat oleh pihak kampus. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.